Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bab 5 penilaian harian bagian soal yang bagian C. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Perhatikan rangkaian listrik berikut, bagaimana persamaan arus pada rangkaian tersebut. Nah, kalau kita lihat ke persamaannya, ini adalah sebuah kapasitor dengan nilai sebesar 20 mikrofarad. 20 mikrofarad itu setara dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 farad. Kemudian ini ada persamaan dari tegangannya, yaitu 200 sin 250 T volt. Artinya 200 ini adalah nilai dari V maksimum dan 250 adalah nilai dari omega atau kecepatan sudutnya. Untuk menghitung persamaan pada rangkaian ini ya, persamaan arusnya, kita bisa peroleh dari persamaan I sama dengan I maksimum sin omega T ditambah dengan 90 derajat boleh, atau boleh juga pi per 2. Nah, kita sudah tahu nilai dari omeganya yaitu 250. Kemudian kita sudah ada juga pi per 2 nya kan, berarti 250 T tambah pi per 2, ini tinggal ditulis ulang aja, sinnya juga tinggal tulis ulang ya. Dan di sini kita belum tahu nilai dari I maksimum, sehingga kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari arus maksimumnya. Nah, sebelum kita hitung arus maksimumnya, kita harus menghitung nilai dari reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan dari XC sama dengan 1 dibagi omega C, di mana omeganya adalah 250 dan C-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Oke, di sini saya akan coba membahas detail perhitungannya. Berarti di sini 1 dibagi 250 ya, dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 500. 500 itu berarti 5 dikali 10 pangkat 2. Kemudian dikali 10 min 5. Nah, 5 dikali 10 dikali 10 min 5 itu sama aja dengan 1 per 5 dikali 10 min 3. Kemudian 10 pangkat min 3 nya pindah ke atas sehingga pangkatnya menjadi positif. 10 pangkat positif 3 dibagi 5. 10 pangkat positif 3 itu kan sama aja dengan 1000, berarti 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200 ohm. Nah, setelah kita dapat nilai dari reaktansi kapasitifnya, barulah kita masukin ke persamaan IM sama dengan VM dibagi XC. Sorry ya adik-adik, ini ada kesalahan, bukan XL, tapi harusnya adalah XC. Step yang terakhir, kamu tinggal masukin nilai dari VM-nya ke sini, dan nilai dari XC, kemudian kamu hitung dapatnya adalah 1 ampere. Nah, tinggal kita masukin aja nilai dari arus maksimumnya ke persamaan yang udah saya tulis tadi. Artinya persamaan arusnya, oke, kita coba ya ulang. I sama dengan I maksimumnya kan 1 sin omeganya 250 ya, 250 T ditambah pi per 2 boleh, atau 90 derajat juga boleh. Nah, inilah persamaannya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Sebuah generator mempunyai tegangan dengan persamaan V sama dengan 180 sin 100 pt volt
Tentukan nilai tegangan efektif dan tegangan rata-ratanya. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengetahui nilai dari V maksimum, yaitu sebesar 180 volt, dan nilai dari omega sebesar 100 pi radian per sekon. Oke, setelah itu kita bakalan hitung ya nilai dari V efektif dan V rata-rata. Untuk menghitung nilai dari V efektif, kita menggunakan persamaan dari V maksimum dibagi dengan akar 2, di mana V maksimumnya adalah 180 volt, kemudian kita bagi dengan akar 2. Nah, ini ya, untuk detail perhitungannya berarti 180 dibagi akar 2, kemudian dikalikan akar 2 per akar 2. Hasilnya berarti 180 akar 2 dibagi 2. 180 dibagi 2 adalah 90. Kemudian tinggal tulis akar 2-nya, berarti hasilnya adalah 90 akar 2 volt untuk V efektif. Kita lanjut ke pembahasan soal untuk yang V rata-rata. Nah, untuk menghitung dari nilai dari V rata-rata, di sini kita gunain persamaan 2 V maksimum dibagi dengan pi. Masukin nilai V maksimumnya sebesar 180 volt, berarti 2 dikali 180 dibagi pi. Hasilnya adalah 360 per pi volt. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Sebuah lampu dengan sebuah induktor dengan amplitude sumber tegangan yang tetap. Jika frekuensi sumber tegangan diperbesar, nyala lampu akan makin terang. Benarkah pernyataan tersebut? Jadi terang atau redupnya suatu lampu itu bergantung dari besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Artinya di sini kita harus mencari tahu ya bagaimana hubungan arus dengan frekuensi. Nah, kenapa kita lihat hubungannya dengan frekuensi? Karena pada soal ini yang diubah itu atau variabel yang diubah adalah frekuensi dari sumber tegangannya. Yaitu dia semakin diperbesar. Oke, langsung aja di sini kita akan masuk dulu ke rumus arus. Arus itu rumusnya adalah V dibagi dengan Z, di mana V ini adalah sumber tegangan dan Z adalah impedansi. Untuk Z atau impedansi sendiri, ini bisa kita hitung ya dari persamaan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Kuadrat berarti di atas ya. Oke, salah nih. XL kuadrat. Kemudian R ini kan resistor ya atau resistif, dan XL ini adalah nilai dari reaktansi induktif. Nah, untuk nilai dari reaktansi induktif bisa kita hitung dari persamaan 2pi dikali frekuensi dikali dari nilai induktifnya. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya bahwasanya ketika frekuensinya diperbesar, maka nilai dari reaktansinya juga semakin besar. Kenapa? Karena dia berbanding lurus. Ketika nilai dari reaktansi induktifnya semakin besar, maka Z-nya pun juga semakin besar. Artinya adalah ketika nilai Z-nya ini diperbesar ya atau semakin besar, maka arusnya semakin kecil. Kenapa? Karena dia berbanding terbalik. Nah, ketika arusnya kecil yang mengalir, maka nyala lampu adalah semakin redup, bukan semakin terang. Kesimpulannya, statement pada soal ini itu salah. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Sebuah baterai 4 volt dihubungkan dengan resistor dan satu komponen listrik selain resistor yang disusun seri. Ini berarti sumber tegangan baterai ya. Kalau baterai kan berarti DC. Kita buat aja VDC, yaitu 4 volt. Lalu diketahui arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 200 mikroampere. Oh, bukan mikro ya, mili. Nah, karena dia di sini masih baterai ya, sumber tegangan baterai, berarti
arusnya pun juga arus DC. Yang besarnya 200 mA itu berarti setara dengan 0,2 ampere. Kita lanjut lagi baca soalnya. Oke. Kemudian rangkaian listrik tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 8 volt. Artinya VAC-nya 8 volt. 78,74 ini berarti nilai dari omega ya. 78,74 radian per sekon, ini adalah nilai dari omeganya. Dan diketahui arusnya mengalirnya 100 mA. Berarti ini IAC-nya. 100 mA itu dia setara dengan 0,1 ampere. Yang ditanyakan adalah tentukan jenis dan detail nilai dari komponen listrik tersebut. Sebelum kita menentukan jenis dari komponennya, kita bakalan menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari R dan nilai dari Z-nya atau hambatan total atau impedansi ya bahasanya. Oke, langsung aja di sini kita bakalan menghitung nilai dari R dengan menggunakan persamaan dari VDC dibagi DC. Artinya 4 dibagi 0,2 yaitu 20 ohm. Lanjut kita masuk ke persamaan Z sama dengan VAC dibagi IAC. Nah, VAC-nya adalah 8 dan IAC-nya adalah 0,1. Hasilnya adalah 80 ohm. Setelah kita dapat nilai dari Z, kita bakalan menghitung nilai dari reaktansinya dengan menggunakan persamaan dari R kuadrat ditambah dengan X kuadrat. R-nya di sini adalah 20 ya, kemudian X-nya bakalan kita hitung. Nah, masukin Z-nya 80. Berarti karena di sini akar ya di ruas sebelah kanan, kita harus kuadratkan kedua ruas. Ini berarti 80 kuadrat ya. Kok nggak bisa ya? Oke, udah 80. Atau saya zoom dulu ya. Oke. Nah, 80 kuadrat. Nah, ini juga nih, 2 akar 20 kuadrat tambah X kuadrat dikuadratkan di luar kurungnya. Nilai dari 80 kuadrat adalah 6400 dan nilai dari 20 kuadrat ini kan 400. Ini saya uraikan dulu kali ya. Ini dia jadinya akar ya. 20 kuadrat kan 400 ya. 400 tambah X kuadrat. Nah, ini kan dikuadratkan lagi nih di luarnya. Nah, untuk menghitung nilai ini kamu jangan bingung adik-adik. Jadi kayak sama aja dengan akar A kuadrat sama dengan A. Artinya akar dari 400 tambah X kuadrat ya. Kemudian dikuadratkan lagi di luarnya. Berarti hasilnya adalah angka yang di dalam ini, atau 400 tambah X kuadrat. Nah, setelah itu langsung aja pindah ruas ya, atau kita kumpulin yang sejenis. Berarti 6400 dikurang 400 adalah 6000. Ini sorry ya, salah nih. Ini harusnya 6000 ya, bukan 6200. Nah, artinya ntar X-nya nilai dari X adalah akar dari 6000. Nah, adik-adik silakan cek benar nggak akar dari 6000 adalah 78,74. Karena di sini sudah ada kesalahan ya, berarti silakan dicek dulu. Kalau misal salah, tinggal diperbaiki aja nilainya. Setelah kita mendapatkan nilai dari reaktansinya, kita bakalan menghitung nilai dari masing-masing komponennya. Nah, yang pertama kita akan menghitung nilai untuk induktor ya dari persamaan reaktansi induktif, yaitu XL sama dengan omega dikali L, dengan XL-nya 78,74. Tapi kalau semisalnya pas kamu ngitung di bagian sini ya, di sini tadi,
itu hasilnya yang akar 6000 bukan 78,74, berarti yang di sini juga diganti ya adik-adik. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Omeganya juga 78,74, berarti L-nya adalah 1 Henry. Nah, kalau XC-nya berarti 1 dibagi omega C dengan X-nya 78,74, nilai yang di sini juga dibagi omeganya 78,74 dikalikan dengan C. Artinya C-nya adalah 1/6200 atau 0,16 mikrofarad. Jadi kesimpulannya adalah untuk jenisnya itu bisa induktor maupun kapasitor. Kalau misalnya dia induktor nilainya adalah 1 Henry, kalau kapasitor adalah 0,16 mikrofarad. Bukan mili ya, milifarad. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.